Halo semua, balik lagi di channel Boknime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan cerita dalam chapter yang lalu, cerita dalam chapter kali ini dimulai dengan memperlihatkan dunia surga di Pulau Elbaf. Seperti yang kita tahu, negeri para raksasa itu terbagi menjadi 3 bagian utama. Ada dunia bawah tempat, di mana Loki ditahan, ada dunia matahari, tempat di mana desa-desa berada, dan ada dunia surga di bagian paling atas. Dunia surga merupakan tempat tinggal para bangsawan, sehingga lokasi itu berbeda dengan bagian-bagian lain di Pulau Elbaf. Seharusnya dulu saat masih hidup, Raja Harahal juga tinggal dan memerintah dari kastil megah di dunia surga. Namun, karena dia dikenal sebagai raja yang baik dan ingin hidup dekat dengan rakyat, dia memilih untuk tinggal dan memerintah dari Kastil Aurus di dekat desa barat dunia matahari. Saat ini di dunia surga diperlihatkan ada seorang bangsawan yang sedang bersiap untuk turun. Dia ditemani oleh beberapa prajurit dari kerajaan Elbaf. Sang bangsawan itu telah mendengar kabar kedatangan bajak laut topi jerami yang datang ke dunia matahari. Dia juga tahu mereka sedang berpesta dengan bajak laut warrior di sana, maka dia ingin menuju ke tempat itu dan bertemu dengan mereka. Belum diketahui apa yang diinginkan oleh bangsawan itu dari bajak laut topi jerami, tapi yang jelas dia memiliki tujuan yang sangat penting. Kemudian cerita beralih ke tempat lain yang jauh dari sana, memperlihatkan ruangan otoritas para Gorosei yang ada di Mary Geoise. Seperti biasa, di sana para Gorosei sedang membahas berbagai hal penting. Salah satunya tentang bajak laut topi jerami yang kini ada di Pulau Elbaf. Kali ini mereka spesifik membicarakan tentang Nico Robin. Gorosei tahu bahwa di Elbaf ada kitab poneglyph yang berisi berbagai kebenaran dunia yang ditulis dalam bahasa kuno. Mereka pun khawatir jika Robin sebagai orang yang bisa memahami bahasa kuno akan membaca kitab itu sehingga dia bisa mengetahui lebih banyak hal tentang kebenaran sejarah. Gorosei Warkuri berkata, jika itu terjadi maka keberadaan Nico Robin bagi pemerintah dunia akan semakin berbahaya. Gorosei Nusjuro pun setuju dengan hal itu. Tapi Nusjuro bilang bahwa sejak dulu Robin selalu saja berhasil lolos dari pemerintah dunia. Dia tahu bukan hal mudah untuk menghentikan wanita itu. Gorosei Mars pun bilang, untuk sekarang tidak boleh ada kesalahan lagi. Mereka harus mengambil langkah yang lebih serius untuk menangkap Nico Robin. Gorosei Jupiter lalu menambahkan, tapi jangan sampai berlebihan untuk menangkap Robin karena dia tidak boleh mati terlebih dahulu. Alasan Robin tidak boleh langsung dibunuh adalah karena Im sama ingin bertemu dengan wanita itu. Inilah mengapa saat di Wano Kuni kemarin, Sephiroth mendapatkan misi untuk menangkap Nico Robin, bukan untuk menghabisi wanita itu. Sebab belakangan ini Im sama merasa dia harus bertemu dengan Nico Robin karena ingin menanyakan tentang sesuatu. Galing yang sedang berada dalam perjalanan menuju pertarungan melawan dragon menanggapi para Gorosei lain melalui telepati. Dia berkata bahwa dia memiliki rencana untuk bagaimana cara menangkap Robin. Dia bilang ada satu orang kesatria suci yang memiliki kemampuan untuk menghipnotis seseorang sehingga itu akan sangat efektif untuk menculik Nico Robin dan sekaligus bisa membuat Robin berbicara segala hal yang dia ketahui. Galing berkata bahwa di dunia ini ada 2 orang dengan kemampuan hipnotis yang sangat hebat. Pertama ada kesatria suci yang tadi dibahas oleh Galing dan satu orang lagi adalah Lafitte dari bajak laut Kurohige. Lafitte memang diketahui memiliki kemampuan hipnotis yang sangat hebat. Bahkan Kurohige juga berencana menghipnotis Puding dengan kekuatan Lafitte agar Puding mau membacakan road poneglyph untuk mereka. Karena itulah Lafitte adalah orang dengan kemampuan yang sangat diakui oleh seluruh dunia. Bahkan Galing sendiri mengakui kemampuannya itu dan bisa disejajarkan dengan salah satu kesatria suci yang tadi dibahas. Kemampuan hipnotis dari kesatria suci ini dan juga Lafitte tidak memerlukan media benda seperti Jango. Jika kita ingat dulu ada juga Jango yang bisa menghipnotis tapi harus memakai media benda. Nah, Lafitte dan kesatria suci yang tadi dibahas biasa menghipnotis orang lain dengan tangan kosong dan dalam situasi apapun. Galing pun kemudian menghubungi kesatria suci yang bisa menghipnotis itu untuk memberinya misi menghipnotis dan menculik Robin di Pulau Elbaf. Kemudian cerita beralih ke Pulau Elbaf, tepatnya dunia surga. Diperlihatkan kembali di sana diperlihatkan bangsawan lain yang berbeda dengan yang tadi diperkenalkan. Bangsawan yang satu ini memiliki visual dan desain yang sangat tangguh, menandakan bahwa dia seorang petarung yang sangat kuat. Dia sedang berada di halaman suatu kastil yang ada di wilayah itu dan tampak sedang duduk memangku sebuah pedang. Di sekeliling bangsawan itu juga ada beberapa prajurit raksasa yang ada di sana. Dia pun bilang, bajak laut topi jerami yang diketahui telah datang ke Elbaf merupakan kelompok yang sangat menarik. Dia sering mengikuti sepak terjang mereka dari berbagai informasi dan berita. Di sana ada seseorang yang paling menarik perhatiannya. Orang itu adalah Roronoa Zoro, sebab baik Zoro maupun dirinya sama-sama merupakan seorang pendekar pedang.
Dia tahu bahwa Zoro memiliki bounty yang tinggi dan telah mengalahkan banyak musuh tangguh di luar sana. Namun, hal itu justru membuat dia tertarik untuk mencoba sendiri seberapa hebat kekuatan Zoro. Dia pun mengangkat pedang unik miliknya dan bertanya kepada yang lain. Jika dia menantang Zoro berduel, kira-kira siapa yang akan menang? Para raksasa di sekitar sana pun dengan lantang menjawab, tentu saja bangsawan itu yang akan menang. Sebab setahu mereka, satu-satunya orang yang bisa mengalahkan sang bangsawan itu hanyalah Pangeran Loki saja. Jadi sepertinya dia merupakan raksasa terkuat nomor 2 di Pulau Elbaf. Semakin jauh cerita di Elbaf berjalan, maka akan ada semakin banyak pula raksasa menarik yang mulai diperkenalkan. Sementara itu, ketika bangsawan tersebut dan beberapa raksasa lain sedang berbicara tentang Zoro di halaman kastil, akan diperlihatkan bahwa di dalam kastil mereka ada siluet manusia yang sedang duduk dengan santai. Dia tampaknya bukan penyusup, melainkan orang ini memang saling mengenal dengan para raksasa itu. Sepertinya dia merupakan karakter yang menarik karena walau dia seorang manusia biasa, tapi dia diterima oleh para bangsawan raksasa di dunia surga. Kemudian cerita beralih ke dalam kastil Aurus, memperlihatkan pertarungan sengit antara Luffy melawan Chopper Gaban untuk merebutkan kunci Loki. Seperti yang kita tahu dari chapter lalu, Gaban memberi Luffy sebuah tantangan. Jika dia mau mengambil kunci Loki, maka dia harus merebutnya dari Chopper Gaban. Luffy pun menyetujui tantangan itu sehingga pertarungan yang menarik sedang terjadi. Walau Luffy sempat kesulitan dengan kecepatan dan kekuatan dari Gaban, tapi pada suatu momen dia mendapatkan celah untuk merebut kunci itu. Gaban pun memuji kemampuan Luffy dan bilang bahwa Luffy memiliki banyak kesamaan dengan Roger. Lalu, sesuai perjanjian, Gaban mengizinkan Luffy untuk membawa kunci itu agar bisa melepaskan Loki. Namun Gaban sekali lagi mengingatkan bahwa bisa saja ada konsekuensi buruk terhadap tindakan Luffy itu sehingga Luffy harus siap dengan resikonya. Dengan santai, Luffy berkata jika memang nanti Loki macam-macam, maka dia akan menghentikan sang pengkhianat itu seperti yang pernah dilakukan oleh Shanks dulu. Gaban lalu tersenyum dan bilang, lakukan saja apa yang ingin Luffy lakukan. Di sini level kekuatan Luffy sudah hampir setara dengan Shanks sehingga dia bisa menangkap Loki jika nanti Loki membuat kekacauan. Gaban pun juga merasa Luffy hampir menandingi kekuatan Shanks. Hanya tinggal memperkuat hakinya saja, maka Luffy akan mampu melampaui kekuatan Shanks. Dia juga memberitahu Luffy bahwa dia akan menemui Luffy lagi karena ada banyak hal yang ingin Gaban bicarakan. Tapi untuk sekarang Gaban merasa dia harus pergi mencari terlebih dahulu pemilik haki misterius yang sempat dia rasakan kehadirannya di Kastil Aurus beberapa waktu yang lalu. Dengan kata lain, Gaban ingin mencari Shamrock dan Gunko. Gaban memiliki kemampuan deteksi yang sangat kuat dengan Ken Bunshoku hakinya, sehingga dia bisa mencari orang walau orang itu menyembunyikan aura keberadaan mereka. Jadi meskipun saat ini para kesatria suci itu sudah pergi ke wilayah lain, tapi Gaban akan mengejar mereka. Setelah itu, cerita kembali memperlihatkan ruangan otoritas di Mary Gyoise. Di sana ada seorang bawahan yang datang menghadap Gorosei dengan tergesa-gesa. Dia bilang angkatan laut mendapati adanya pergerakan besar-besaran dari kerajaan Kamabaka. Walau belum diketahui kemana tujuan mereka, tapi dapat dipastikan bahwa lagi-lagi pasukan revolusi akan melakukan pergerakan besar. Jadi di sini pemerintah dunia sudah mengetahui bahwa selain Dragon yang sedang bergerak untuk bertarung melawan Garling Fagerland, komandan revolusi lain juga sedang bergerak ke tempat yang berbeda. Seperti yang pernah dibahas sebelumnya, Sabo, Karasu, dan seorang kaban rahasia pasukan revolusi sedang bergerak menuju ke Pulau Elbaf. Selain mereka, komandan lain juga bergerak ke tempat-tempat yang berbeda. Semuanya berpencar dengan misi masing-masing. Nusjuro pun bilang akhirnya mereka semua kembali muncul ke permukaan. Sudah lama sekali sejak terakhir kali pasukan revolusi bergerak seagresif ini. Jupiter lalu berkata, sebagai kelompok paling berbahaya, pergerakan dari aksi Dragon serta para anak buahnya akan sangat merepotkan karena kekuatan mereka memang tidak main-main. Saat Jupiter membicarakan soal ini, ada panel kilas balik yang memperlihatkan Dragon mengalahkan banyak sekali musuh di suatu kota pada masa lalu. Di area sekitarnya tampak ada badai besar. Kekuatan Dragon memang berkaitan dengan badai dan angin karena kita sudah mendapat petunjuk soal ini sejak di Lockdown 2 tahun yang lalu, di mana kemunculan Dragon selalu disertai oleh badai besar yang misterius. Di sekitar tempat dia berdiri juga selalu ada lingkaran angin. Kekuatan Dragon memang tidak hanya satu, tapi mencakup angin, hujan, badai, petir, dan segala hal yang menyangkut dengan cuaca ekstrim. Setiap kemunculannya mampu menciptakan bencana bagi pemerintah dunia. Warkuri berkata
semoga saja Garling Figerland mampu mengalahkan Dragon dan sekalian membunuhnya, karena jika Dragon terus dibiarkan hidup terlalu lama, dia akan terus bertambah kuat seiring berjalannya waktu. Diketahui bahwa kekuatan Dragon saat dulu masih di Angkatan Laut sangat berbeda jauh dengan sekarang. Dulu kekuatannya masih di level Admiral, namun kini seiring berjalannya waktu dan latihan yang dia lakukan, level kekuatan Dragon menjadi semakin kuat. Bukan lagi di level Admiral atau level Yonko. Level Dragon saat ini sudah di atas Yonko. Terakhir, cerita memperlihatkan kembali Pulau Elbaf, memperlihatkan Shamrock dan Gunko yang sedang terbang di dunia matahari memakai burung anak panah. Kesatria suci lainnya yang baru mereka summon tidak ada di sana. Sepertinya mereka telah berpencar dan menjalankan misi masing-masing. Tiba-tiba dari kejauhan ada sebuah kapak melayang yang menerjang ke arah burung tersebut sehingga Shamrock dan Gunko pun langsung melompat turun. Rupanya kapak itu berasal dari Skoper Gaban yang telah berhasil menemukan mereka. Tak butuh waktu lama, Gaban sudah bisa menemukan para kesatria suci itu. Gunko ingin langsung menyerang Gaban, tapi Shamrock meminta untuk berhati-hati karena Shamrock bisa merasakan bahwa pria tua itu bukan orang sembarangan. Shamrock sudah tahu rumor bahwa Skoper Gaban ada di Pulau Elbaf, sehingga dia yakin bahwa pria tua itu adalah Skoper Gaban. Garling Figerland memang pernah menceritakan kepada Shamrock soal sosok Gaban tersebut. Garling Figerland memperingatkan Shamrock untuk berhati-hati jika bertemu dengan sang tangan kiri Raja Bajak Laut Roger itu. Nah, itulah tadi berbagai hal menarik chapter 1140. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World.